Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bengkel Excel. Oke Sobat Excel, hari ini kita akan kembali belajar fungsi if. Nah Sobat Excel, kita akan lebih memperdalam di sini untuk belajar fungsi if. Jadi kemarin kita sudah update tentang shortnya ya. Nah fungsi if di sini itu adalah fungsi yang sangat populer ya. Jadi kalau Sobat Excel ingin belajar admin, tentu saja fungsi if ini pasti akan digunakan dan akan sangat diperlukan Sobat Excel. Oke, jadi kerjaan saya itu juga banyak mengolah tentang fungsi if, jadi pengolah data banyak. Jadi untuk fungsi if ini wajib diketahui ya. Jadi di sini ada logika singkat ya. Oke, yang pertama di sini kita akan belajar cara menggunakan fungsi if itu untuk mendapatkan keterangan sesuai dengan ketentuan Sobat Excel. Jadi di sini ada nilai lebih besar dari 75 dan nilai kurang dari 75 itu tidak lulus Sobat Excel. Oke, jadi di sini kalau kita lihat di sini nick itu nilainya 90, maka di keterangan dia akan menghasilkan lulus Sobat Excel. Oke, langsung saja untuk mengaktifkan rumus kita harus menggunakan simbol sama dengan. Jadi di sini kita masukkan simbol sama dengan di sel D2, kita ketikkan sama dengan. Ketikkan if karena kita belajar if, kita tab atau kita oke saja. Nah, di sini akan muncul logika yang dites Sobat Excel. Di sini untuk logika yang dites itu adalah nilai atau sel dari C2, di sini bisa kita klik. Nah, di sini logika yang dites itu adalah yang ingin kita gunakan sebagai perbandingannya Sobat Excel. Jadi contohnya nilai dari nick ini harus lebih besar dari 75 untuk menghasilkan keterangan lulus Sobat Excel. Nah, otomatis kalau kita lihat nilainya, nick ini akan lulus Sobat Excel. Jadi untuk memasukkan perbandingannya, di sini kita masukkan yaitu simbol lebih besar Sobat Excel. Setelah simbol lebih besar, di sini kita masukkan ketentuannya. Di sini adalah ketentuannya adalah nilai dari 75. Jadi 75 seperti ini kita ketik. Kalau sudah, kita masukkan titik koma untuk pindah ke value jika benar. Nah, kalau Sobat Excel menggunakan regional and language bahasa Inggris, itu pakai saja koma ya. Karena di sini saya pakai bahasa Indonesia, otomatis saya akan menggunakan titik koma seperti ini Sobat Excel. Jadi pastikan lihat di bagian rumus ya, kalau di sini titik koma berarti di rumus kita harus memasukkan titik koma. Jadi kalau di sini koma berarti di sini masukkan koma Sobat Excel. Nah, selanjutnya jika argumen atau perbandingan yang kita buat ini benar, maka akan menghasilkan apa Sobat Excel? Jadi karena diminta nilai lebih dari 75 lulus, berarti kita harus memasukkan keterangan lulus Sobat Excel. Nah, yang perlu digarisbawahi, kalau kita memasukkan sebuah argumen berupa tag, itu harus ada tanda kutipnya Sobat Excel. Jadi di sini karena kita memasukkan argumen kata ya, jadi kita masukkan tanda kutip seperti ini ya Sobat Excel. Baru kita masukkan keterangan lulus seperti ini Sobat Excel. Kalau sudah, tutup lagi dengan tanda kutip Sobat Excel. Jadi setelah kita buka dengan tanda kutip, itu harus diakhiri dengan tanda kutip. Nah, bacanya seperti ini ya Sobat Excel. Jadi jika C2 itu lebih besar dari 75, dia akan lulus. Nah, sekarang bagaimana jika nilainya itu kurang dari 75 atau standarnya di sini harus tidak lulus Sobat Excel karena nilainya kurang dari 75. Jadi kita harus masukkan lagi titik koma untuk pindah ke nilai jika salah Sobat Excel. Nah, setelah seperti ini kita masukkan nilai jika salahnya Sobat Excel. Jadi jangan lupa karena kita memasukkan argumen berupa kata, jadi kita harus masukkan tanda kutip seperti ini. Masukkan argumennya, tidak lulus seperti ini Sobat Excel. Jangan lupa tutup dengan tanda kutip ya. Nah, kalau sudah seperti ini Sobat Excel, baru kita bisa menutup kurung untuk mengakhiri dari fungsi if-nya di sini. Jadi kita masukkan tanda tutup kurung dan bisa kita enter. Maka di sini untuk nilai dari 90 dia akan lulus Sobat Excel. Jadi di sini kita bisa autofill saja rumusnya, kita klik dua kali di sini. Maka di sini dia akan menghasilkan secara keseluruhan nilai yang sudah kita tes Sobat Excel. Jadi keterangannya otomatis ya Sobat Excel. Oke Sobat Excel, di sini ada kasus nih ya. Ternyata di sini nilai Luna itu 75 itu tidak lulus. Kenapa tidak lulus Sobat Excel? Karena di sini nilai dari 75 itu tidak lulus. Jadi kurang dari 75 berarti dia tidak lulus. Jadi fungsi if ini kalau kita menggunakan simbol lebih besar, otomatis nilainya harus lebih besar dari 75 Sobat Excel. Jadi contohnya jika di sini nilai dari Luna 75,1, dia akan lulus Sobat Excel. Jadi benar-benar sensitif ya Sobat Excel, ketika kita memasukkan lebih besar, otomatis nilai dari yang standarnya itu akan dihitung menjadi lebih kecil Sobat Excel. Nah, untuk menanggulangi seperti ini, kita bisa menggunakan simbol sama dengan Sobat Excel. Jadi kita undo terlebih dahulu. Oke, jadi kita di sini contohnya diminta ya, nilai dari 75 ini termasuk nilai lulus Sobat Excel. Jadi di sini kita masuk kembali ke dalam sel dari D2, kita tekan F2 di keyboard untuk masuk ke dalam rumusnya. Nah, di sini kita dikembalikan ke rumusnya nih Sobat Excel.
Jadi setelah if di sini kan nilainya kan lebih besar dari 75. Agar nilai dari 75 itu lulus, berarti kita harus memasukkan sama dengan seperti ini. Jadi masukkan sama dengan setelah tanda lebih besar Sobat Excel. Jadi kita masukkan di sini. Kalau sudah seperti ini baru bisa kita enter. Nah, kita coba autofill kembali rumusnya. Nah, maka di sini nilai dari 75 dia akan diikutkan lulus Sobat Excel. Jadi nilai yang sebenarnya tidak lulus adalah 74,9 Sobat Excel. Jadi dia tidak lulus. Jadi di sini 99 itu juga tidak akan lulus Sobat Excel. Nah, kalau nilainya diganti 75 dia akan lulus. Jadi perhatikan ya Sobat Excel, ketika kita mempelajari sebuah rumus itu harus juga diperhatikan tanda lebih besar dan lebih kecilnya. Jadi di sini karena ada permintaan 75 itu harus lulus, berarti harus ada sama dengannya Sobat Excel. Oke Sobat Excel, itu tadi tutorial bagaimana kita menggunakan fungsi if dengan menggunakan nilai. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan coba membahas masih tentang seputar fungsi if, yaitu fungsi if yang menggunakan argumen teks. Karena di sini kita menggunakan argumen angka ya, jadi pembandingnya itu adalah angka. Nanti kita coba bahas untuk argumen berupa kata atau kalimat Sobat Excel. Oke, semoga tips pada hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih.